Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama Bapak di kelas 4 di pelajaran fikih. Nah, ini kita melanjutkan pelajaran sebelumnya lah. Di sebelumnya itu kita sampai mengenal hukum-hukum Islam. Nah, kita sudah mengenal hukum fardu, kita sudah mengenal hukum sunnah lah. Nah, ini lanjutannya kita mengenal hukum haram lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini lanjutannya ya tentang kita mengenal haram lah. Yaitu haram itu suatu amal, pekerjaan lah yang diberikan pahala bagi siapa yang meninggalkannya. Nah, jadi jika kita bisa meninggalkan pekerjaan haram ini dapat pahala lah, dan disiksa atau mendapat dosa bagi yang mengerjakan. Nah, siapa yang mengerjakan yang perbuatan haram nih, nah dapat dosa, disiksa kenalah. Nah, jadi haram adalah suatu pekerjaan yang mendapat pahala jika kita bisa meninggalkannya. Perbuatan haram nih, kita bisa meninggalkannya, tidak mengerjakannya, dapat pahala. Dan jika kita mengerjakannya, menggawinya, nah dapat dosa lah. Itulah haram tadi. Kita lanjut sedikit. Kemudian makruh. Nah, apa itu makruh? Yaitu suatu pekerjaan, bentuk amal, pekerjaan yang diberikan pahala bagi siapa yang meninggalkannya. Nah, jadi ini kebalikan lah. Enggak lah. Jadi siapa yang meninggalkannya mendapat pahala dan tidak disiksa bagi yang mengerjakannya. Nah, kalau haram tadi, kalau mengerjakan dapat dosa. Kalau yang makruh ini, jika kita kerjakan tidak apa-apa, kada apa-apa lah. Tapi kalau kita bisa meninggalkan pekerjaan yang makruh ini, kita dapat pahala. Nah, oh ya, tadi Bapak belum sempat beri contoh yang haram lah. Haram ini contohnya kita memakan makanan yang haram. Nah, kalau kita tidak memakan makanan yang haram, nah berarti kita dapat pahala, menghindari. Kalau kita mengerjakan memakan artinya dengan makanan yang haram, nah itu kita dapat dosa, disiksa. Kemudian contoh makruh. Makruh ini kan tadi pekerjaan yang jika kita bisa meninggalkannya dapat pahala, jika mengerjakannya tidak disiksa atau tidak berdosa. Contohnya makruh ini adalah memakan atau memakan sesuatu yang berbau, yang membuat mulut kita berbau. Contohnya seperti makan makanan pete misalnya lah. Nah, itu makruh. Nah, kalau kita mengerjakannya nggak ada apa-apa, kada berdosa. Tapi jika kita meninggalkan dari yang perbuatan membuat mulut kita bau itu, nah itu kalau meninggalkan, nah dapat pahala. Contohnya lagi seperti ngerokok. Nah, kalau ngerokok itu kan bikin mulut bau. Nah, kalau misalkan kita tidak ngerokok, nah ada apa-apa, yalah, malah berpahala. Nah, berpahala. Kemudian sedikit lagi kita lanjut mubah, mengenal yang mubah lah. Ya, apa itu hukum mubah? Mubah yaitu sesuatu pekerjaan, bentuk amal, gawian lah, yang tidak diberikan pahala bagi siapa yang mengerjakan. Nah,
misalkan kita menggawi nih yang mubah nih kada berpahala, dan tidak disiksa bagi siapa yang meninggalkannya. Nah, artinya tagawi kah atau kada digawi kah kada apa-apa. Nah, contohnya apa? Contohnya mubah nih makan minum, nah mubah. Tapi perkara mubah ini bisa membuat kita, kalau kita bisa menggunakan niat, nah ini bisa menjadi berpahala atau bisa tidak berpahala lah. Contohnya misalkan makan mubah nih, tapi kita dipasang niat sahajaku nih ulun berniat makan gasan kuat sholat misalkan lah, atau kuat menuntut ilmu, belajar sekolah, berpahala jadinya. Nah, berkat niat tadilah mubah tadi, asalnya mubah yang menjadi berpahala, menjadi sunnah lah. Nah, ini habislah, kita nanti lanjutannya mengenal bagian fardu terbagi berapa, nanti di pertemuan berikutnya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak punya tugas, yaitu tuliskan, yang pertama tuliskan apa itu haram, yang kedua tuliskan apa itu makruh, yang ketiga tuliskan apa itu mubah. Nah, kalau menyimak video Bapak dari awal, bisalah. Haram, nomor satu misalnya, haram yaitu suatu pekerjaan yang jika dikerjakan dapat dosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Nah, makruh yaitu jika kita bisa meninggalkannya mendapat pahala, jika kita mengerjakannya tidak berdosa. Nah, mubah yaitu jika kita mengerjakannya tidak berpahala, jika kita meninggalkannya tidak berdosa. Nah, misalkanlah, nah itu tulis, difoto, kirim ke WA pribadi Bapak. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.